Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tiba di gedung KPK pada Selasa siang. Yakut diperiksa terkait penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Yakut datang tanpa didampingi penasehat hukumnya. Mantan Menteri Agama itu memilih bungkam saat tanya awak media dan langsung naik ke lantai 2 ruang pemeriksaan KPK Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pemanggilan Yakut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Guna kepentingan pemeriksaan atau penyidikan, KPK memeriksa sejumlah saksi, diantaranya pemeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan yang kedua terhadap mantan Menteri Agama tersebut. Dan pemirsa, hingga sore ini, ex-Menak Yakut Khalil Qomas masih diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore Insan, apakah pemeriksaan hingga sore ini masih berlangsung? Dan apa yang hari ini akan digali oleh penyidik terhadap ex-Menak Yakut? Ya, selamat sore Gemma dan juga pemirsa. Terkait dengan pemeriksaan lanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 11:45 waktu Indonesia Barat siang tadi. Artinya kurang lebih sudah 4 jam dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas masih menjalani pemeriksaan yang berada di tempat kami melaporkan saat ini. Untuk materi terkait pendalaman dari para penyidik terhadap mantan Menteri Agama itu, kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Namun jika kita melansir keterangan terakhir dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa pendalaman dari mantan Menteri Agama pada hari ini terkait masih kapasitasnya sebagai saksi dalam rangka untuk melengkapi seluruh keterangan yang telah didalami oleh KPK dalam upaya untuk mengusut dugaan korupsi, tindakan penyelewengan kasus kuota haji pelaksanaan tahun 2024 lalu. Nah, kalau kita lihat memang di mana pada pemeriksaan hari ini tidak hanya Yakut Khalil Qomas, namun sebelumnya kami juga melihat hadirnya mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ampuri, yakni Tauhid Hamdi yang juga telah tiba dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK saat ini. Nah, kalau kita lihat memang dari bagaimana jalannya ataupun latar belakang dari kasus korupsi dugaan penyelewengan kuota haji ini, di mana pada tahun 2024 Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk jamaah haji tanah air dari pemerintah Arab Saudi. Di mana kalau kita lihat dari regulasi yang ditetapkan seharusnya melansir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang dipertegas kembali di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang seharusnya pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000, 92% atau setara 18.400 kuota haji harusnya diperuntukkan untuk kuota haji reguler, dan 8% sisanya atau 1.600 sisanya ini diperuntukkan untuk jamaah haji khusus. Namun lewat diskresi yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qomas yang menetapkan malah pembagian dari kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dibagi rata untuk kuota haji reguler dan kuota haji khusus ini sebesar 50%, artinya 10.000 untuk kuota haji khusus dan 10.000 untuk kuota haji reguler. Artinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan adanya kerugian bagi 8.400 jamaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada saat itu kini tertunda, sehingga ini menambah kerugian dari tindakan yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama itu. Di mana dari keterangan terakhir juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan seharusnya kuota tambahan yang didapatkan oleh Indonesia lewat pemerintah Arab Saudi ini mampu memangkas masa tunggu jamaah haji asal tanah air. Sehingga pada kasus ini dari KPK terus mendalami di mana dugaan sementara kerugian negara yang ditaksir mencapai 1 triliun rupiah kini masih terus dilakukan pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya itu, dari KPK kalau kita lihat ke belakang sudah memanggil sejumlah pihak untuk mendalami kasus ini. Mulai dari pejabat di tingkat lingkungan Kementerian Agama, lalu juga sejumlah Biro Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga telah dipanggil untuk mendapatkan keterangan terkait dengan pengusutan dugaan korupsi ini. Tidak hanya itu, kalau kita lihat dari tim KPK juga telah berangkat langsung ke Arab Saudi untuk melakukan pendalaman ataupun pengusutan di dugaan kasus korupsi ini. Kalau kita melansir keterangan terakhir dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang menyebutkan bahwa tim dari KPK sudah kembali ke tanah air telah mendapatkan beberapa informasi tambahan terkait dengan adanya pendalaman tingkat kepadatan yang terjadi di lokasi penyelenggaraan
penyelenggaraan ibadah haji yakni yang berada di Arab Saudi. Lalu itu juga KPK juga menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang menjadi informasi ataupun dokumen pelengkap untuk nantinya diselidiki sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita lihat Gemma, sampai dengan detik ini KPK masih belum menetapkan tersangka dari kasus korupsi dugaan penyelewengan kuota haji di tahun 2024. Kita akan nantikan bagaimana hasil jalannya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kami kembalikan kepada Anda, Gemma di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.